Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Sehat-sehat selalu ya. Boleh dong kita sapa kanan kirinya dulu. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati Anda luar biasa. Saudara, hari ini siapa yang rindu hatinya disentuh oleh Tuhan, saudara? Katakannya. Mari kita masuk ke satu buah pujian, saudara. Mari kita satukan hati kita, fokus ke satu pujian.
Kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau sebulan ini kami boleh diingatkan kembali, ada satu kasih yang begitu besar, kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut, tapi kasih yang demikian tulus Kau berikan kepada kami sebagai umat manusia. Kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami,
Tapi Engkau rela datang ke dunia ini Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah memandang semua latar belakang kami, tapi Engkau rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara Yesus. Engkau yang tidak berdosa, Engkau harus menanggung dosa manusia. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biar kiranya Tuhan, minggu-minggu sengsara-Mu ini kami boleh mengingat kembali siapa diri kami. Ampuni kalau selama ini Tuhan, hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau akan naik ke salib. Engkau bukan saja Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, tapi Engkau rela menyerahkan hidupmu untuk mati di atas kayu salib. Biar itu boleh Engkau ingatkan kepada kami, sehingga hidup kami ini Tuhan tidak sembrono, tapi kami boleh hidup senantiasa menyukakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami. Dan pada hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan kami boleh dibekali, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, membuat kami bersukacita dalam hadirat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Semangatnya kita harus semangat memuji Tuhan, karena kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga Dia mengorbankan anaknya tunggal untuk kita. Kasih-Mu
rancanganmu, melebihi rancanganmu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan seperti firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan seperti firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan seperti firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan ya, kita masih bisa diberikan kaki yang sehat, suara yang sehat untuk memuji Tuhan ya saudara ya. Karena saya hari ini ingin mengenang kasih Tuhan Yesus saudara. Kebaikan Tuhan Yesus bagi hidup kita saudara sangat luar biasa. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Tuhan Yesus saudara, di mana Dia mengorbankan anak yang tunggal saudara untuk menebus dosa saudara kita. Mari saudara, kita imani lagu ini saudara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, teremu pelihara hatiku, punya Kau dan Kaulah selamanya. Katakan Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bagi dengan iman katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
memulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu pusat-Mu menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena Yesus, kuasa-Mu tebus dosa-Mu. Cuman kalau kita bangkit berdiri cuman. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, mari jemaat saja yang nyanyikan. Kau sangat tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar Allah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Tidak ada kata lain yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan selain rasa syukur dan terima kasih untuk Tuhan yang baik, untuk Tuhan yang mulia, untuk Tuhan yang menerima kami tanpa syarat. Benar Tuhan, bahkan seluruh isi lautan ketika diubah menjadi tinta pun tak akan pernah cukup untuk menuliskan besarnya cinta. Semua pengalaman hidup kami tak akan mampu untuk mengukirkan semua karya hebat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar tentang kebenaran. Roh Kudus bantu kami untuk kami paham, untuk kami mengerti. Bantu kami untuk kami bukan hanya menjadi orang yang cakap dalam hal mendengar, tapi bantu kami untuk kami menjadi orang-orang yang cakap dan melakukan setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Iya. Iya, pertama-tama terima kasih buat Pak Paulus, buat Ibu, buat semua tim penggembalaan yang ada di sini, yang hari ini kembali memberikan kesempatan kepercayaan buat saya untuk saya bisa berbagi kepada kita bersama. Nah, saya berharap pagi hari ini apa yang akan kemudian kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi bekal buat kita. Saya berharap keluar dari tempat ini kita menjadi orang-orang yang semakin paham bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Iya. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah mati karena kasih. Kalau tidak salah tema bulanannya adalah mati untuk berbuah. Seperti itu ya. Nah, izinkan saya untuk berbagi kepada kita bersama Bapak Ibu hari ini tentang pentingnya kita menyadari akan besar dan agungnya kasih Tuhan buat kita. Nah, mari langsung saja kita akan mendasari pembelajaran kita dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat populer, ayat yang sangat sering sekali kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Betul ya? Sayangnya terkadang sesuatu yang terlalu sering, saking seringnya, itu seringkali justru membuat kita
kurang meresapinya atau kurang memaknainya. Nah, saya berharap kita bisa belajar bersama-sama pagi hari ini untuk melihat apa yang hal-hal penting yang perlu kita pelajari dari bagian ini. Alkitab berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memahami dari bagian ini setidaknya ada 4 kata kunci yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh digarisin, mau dikasih tanda boleh. Yang bawa Alkitab mau di bold juga boleh. Nah, ada 4 kata kunci, ada bagian penting dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ini. Yang pertama itu kata kasih. Yang kedua itu kata percaya. Yang ketiga itu kata binasa. Dan yang keempat itu kata hidup. Nah, saya berharap dari 4 poin ini, 4 hal atau 4 kata kunci ini yang akan menjadi perenungan kita bersama. Karena ternyata begini, ada sesuatu, ada sebuah masalah, ada persoalan yang Yesus perlu selesaikan, dan kemudian Allah membuat sebuah desain yang luar biasa supaya manusia kemudian bebas dari persoalan itu, terlepas dari persoalan itu. Dan apa yang Yesus lakukan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia hanya memberikan tugas yang cukup sederhana sebenarnya bagi kita, walaupun sebenarnya nggak sederhana banget gitu ya. Dan kemudian dia punya destiny, dia punya tujuan ilahi yang sangat besar. Dan itu keuntungannya bukan buat Tuhan. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya buat siapa? Buat kita. Coba bilang, untungnya buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang saya percaya kita ini punya alasan untuk berkorban atau untuk mengasihi orang lain. Kalau kita lihat sejarah, kita akan melihat ada orang-orang yang bahkan kemudian dia rela menyerahkan nyawanya, baik untuk sesamanya ataupun untuk Tuhan. Dan orang selalu punya alasan itu. Dan kita punya alasan juga untuk kita mengasihi orang lain, bahkan kita berkorban bagi orang. Nah, hanya saja begini. Seringkali kemauan kita, kesediaan kita, kerelaan kita untuk mengasihi dan berkorban buat orang lain itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang kita anggap layak dan pantas untuk kita kasihi dan menerima pengorbanan kita. Betul nggak? Terkadang kita mengasihi orang lain atau bahkan berkorban buat orang lain, kita tetapkan sebuah syarat. Orang ini memang pantas, orang ini memang layak. Saya berkorban buat dia karena dia layak untuk menerimanya. Tapi untuk orang-orang yang kita anggap kurang pantas atau dia layak untuk menerima pengorbanan dan kasih kita, acap kali kita enggan melakukannya. Nah, hari ini kita kemudian kembali berpikir begini, sebenarnya Yesus itu punya alasan untuk tidak mengasihi dan tidak berkorban buat manusia. Dia punya banyak alasan, tetapi persoalannya dia adalah kasih dan dia tidak bisa memungkiri esensinya yang adalah kasih. Alkitab mengatakan jelas buat kita kan begini. Karena semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian Paulus melanjutkan kembali, sebab upah dosa adalah bahkan kemudian menjadi lebih menarik ketika Rasul Paulus juga berkata begini, dia mengasihi kita bukan karena kita baik, dia mengasihi kita bukan karena kita benar, dia mengasihi kita justru ketika kita 1. lemah, 2. berdosa, 3. kita menjadi seteru Allah. Ini kontradiksi dengan cara kita mengasihi dan cara kita berkorban buat orang lain. Apa yang Yesus lakukan ini sebuah tindakan kontralogik, sebuah tindakan yang bertolak belakang dengan logika manusia. Karena dia mengasihi, dia berkorban justru untuk orang-orang yang tidak layak untuk menerima pengorbanan. Kalau ada alasan kenapa Yesus mengasihi dan berkorban bagi kita,
hanya ada satu. Kasih. Hanya ada satu alasannya. Karena kasih. Dia berkorban bukan karena dunia ini. Ketika tadi Alkitab dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena dunia ini besar, bukan karena dunia ini indah, bukan karena dunia ini menyenangkan sehingga dia berkorban dan menyelamatkan dunia. Bukan. Dia mengasihi dunia ini, bahkan dia rela menyerahkan putra terbaiknya. Justru karena dunia ini rusak, hancur, dan celaka. Nah, pertanyaan sekarang begini. Apa sih kasih? Kasih dalam bahasa Yunani ada dua kata. Ada menggunakan kata agapau, ada menggunakan kata agape. Ada setidaknya 3-4 kata pengertian dari kata agape atau agapau ini yang saya ingin berbagi kepada kita bersama. Yang pertama itu bicara tentang goodwill. Agape atau agapau, kasih itu adalah pengertiannya begini, goodwill. Nah, kalau begitu kemudian kita paham. Jadi yang kehendak, keinginan yang ada di dalam Tuhan itu hanya kehendak dan keinginan baik. Dia tidak pernah punya rencana untuk membuat manusia itu celaka. Dia tidak pernah punya desain supaya manusia itu binasa. Rencananya, kehendaknya, keinginannya adalah goodwill. Keinginan dan kehendak baik. Itu sebabnya berapapun harganya dia mau bayar. Karena memang nilai yang terkandung di dalam dirinya, kehendak yang ada di dalam dirinya hanyalah kehendak baik. Agape atau agapau itu artinya kan begini, welcoming. Dia menerima siapapun untuk datang kepadanya. Dia mengundang siapapun untuk datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak siapapun ketika orang itu datang kepadanya. Pertanyaan saya sederhana. Seberapa sering kita melakukan kesalahan? Seberapa sering kita melakukan dosa dan pelanggaran, bahkan kejahatan dalam hidup kita? Pertanyaannya sederhana. Pernahkah dia menolak kita waktu kita datang kepadanya? Dia tidak pernah sekalipun menutup hatinya ketika kita datang kepadanya. Itulah kasih. Kalau kita bilang kita ini punya kasih, artinya kan sederhana seharusnya. Kita ini menjadi orang-orang yang membuka diri untuk siapapun bisa datang sama kita. Kata kasih agapau, agape itu begini, to entertain. Ini dalam pengertian sebuah konsep jamuan. Misalnya, contoh. Setelah ibadah, nah, ini Pak Paulus sama Bu Kumala tiba-tiba bilang begini, Bapak Ibu, nanti sore jam 6 semuanya bisa datang ke rumah saya ingin bikin jamuan di rumah. Jadi jangan makan di rumah, kita makan-makan di rumah. Saya ingin menjamu Bapak Ibu semua. Senang nggak? Senang. Yang dijamu senang. Pertanyaan saya sederhana begini, yang repot siapa? Dalam sebuah konsep jamuan, satu, selalu memberikan yang terbaik. Saya percaya waktu Bapak dan Ibu Paulus ini kemudian menjamu Bapak Ibu Saudara di rumahnya, saya yakin beliau berdua tidak mungkin terlintas untuk memberikan makanan sisa buat kita. Dalam sebuah konsep jamuan, itu selalu berikan yang terbaik. Nah, waktu kita bikin jamuan, siapa yang repot? Yang capek siapa? Yang menjamu. Yang pusing siapa? Yang senang siapa? Itulah kasih. Yesus bersedia repot. Dia bersedia setengah mati pontang-panting hanya demi keuntungan manusia yang dijamu. Bukan dia yang diuntungkan dengan karya keselamatan yang kita terima. Kitalah yang diuntungkan. Nah, bahkan ada satu pengertian yang menarik dalam King James, kalau nggak salah.
Agape, kasih itu punya pengertian begini, charity, amal. Yang namanya amal itu tidak pernah punya tuntutan untuk balas budi. Yang namanya amal, ngasih ya ngasih aja. Nggak perlu kamu bilang terima kasih, diingat, dipasang di status, nggak perlu. Amal mah ya amal aja, ngasih mah ngasih aja. Persoalan orang mau berterima kasih atau tidak itu masalah lain. Tapi yang jelas kita adalah charity, kita amal, memberi, melepaskan kasih. Nah itu yang Yesus lakukan. Dia punya kehendak yang baik, keinginannya adalah keinginan baik. Kemudian dia membuka diri buat siapapun untuk bisa datang kepadanya. Dan setiap orang yang datang kepadanya dia jamu hanya dengan memberikan yang terbaik dan hanya punya satu kepentingan. Supaya orang yang datang kepadanya itu mendapatkan keuntungan. Dan charity, amal, tanpa syarat. Makanya sampai hari ini, apakah untuk semua hal hebat yang sudah Tuhan lakukan, apakah semua manusia menerimanya? Tidak. Tapi kemudian kita belajar dan paham begini, inilah kasih itu. Kasih Allah yang sempurna. Kasihnya sempurna. Artinya kan begini, Dia tidak tambah mengasihi kita karena kita baik. Dan kasihnya tidak berkurang karena kita gagal. Karena kasihnya itu sempurna. Kalau sudah sempurna mau ditambahin apa lagi? Nggak perlu ditambahin lagi. Memang sudah sempurna saja. Makanya kan waktu kita gagal, kita datang sama Tuhan, tidak pernah sekalipun Dia tolak kita. Tidak pernah. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita adalah kenapa Yesus rela mati buat manusia? Sadarkah kita bahwa dikatakan kan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita ini tidak pernah punya kemampuan sedikit pun untuk bisa melepaskan atau menyelamatkan diri kita dari dosa. Contoh sederhana, pelajari seluruh isi Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari zaman hakim-hakim, dari zaman habis hakim apa ya, raja-raja. Habis raja-raja, nabi-nabi. Pertama zaman nabi-nabi, habis nabi-nabi, zaman raja-raja. Habis raja-raja, zaman hakim. Habis hakim, zaman imam-imam. Pertanyaan sederhana. Pelajari seluruh isi Alkitab. Tidak ada satupun hal yang mereka lakukan itu bisa menyelesaikan persoalan dosa. Dari zaman nabi-nabi sampai kepada zaman para hakim, tidak ada satupun usaha manusia yang bisa membuat mereka benar-benar terbebas dan terlepas dari dosa. Korban yang mereka persembahkan kepada Allah pun itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa mereka. Karena memang natur dosa itu melekat dan mencengkram diri kita. Sama, seandainya Bapak Ibu sakit gigi, Bapak Ibu mau pergi ke dokter apa? Kenapa nggak ke dokter tulang? Atau ke dokter cancer gitu? Karena kita tahu yang bisa menyelesaikan persoalan gigi kita itu dokter gigi. Yang bisa menyelesaikan persoalan dosa bukanlah manusia, tapi Kristus sendiri. Allah melihat semua rancangan itu, blueprint yang sangat besar itu, memang manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua korban, tindakan, perbuatan manusia tidak bisa membuat manusia bebas dari dosa. Nah, dosa itu menjadi akar masalah yang harus diselesaikan. Dosa itu yang membuat manusia, menggiring manusia, membawa manusia untuk berjalan melangkah kepada satu nama yang namanya kebinasaan. Nah ini yang menjadi poin pertama. Kita belajar dari ayat tadi setidaknya ada 4D. Satu itu bicara tentang danger, bahaya. Bahaya yang kita alami, bahaya yang dirasakan, diterima manusia itu adalah begini, kebinasaan. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu binasa? Binasa itu bukan sekedar mati. Orang bisa mati namun dia bisa masuk ke surga. Tetapi binasa ini persoalan yang lain. Allah begitu mengasihi manusia dan begitu besarnya kasihnya,
Tapi tahukah kita bahwa Allah tidak pernah bisa memungkiri tentang keadilannya? Betul kasihnya besar, tapi dia adalah Allah yang adil, Allah yang tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Tapi di satu sisi dia melihat ketidakmampuan dan ketidakmungkinan manusia menyelesaikan persoalan dosa. Dia harus menunjukkan bahwa dia kasih, tetapi di satu sisi dia harus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang adil. Itu sebabnya semua hukuman yang harusnya tertimpa kepada kita, dia timpakan kepada dirinya sendiri. Saya setiap kali masuk dalam bulan-bulan seperti ini, saya menjadi orang yang cukup cengeng gitu. Karena setiap kali saya melihat dan mengingat semua hal hebat yang Tuhan lakukan buat hidup saya, for me personally, saya terlalu kagum dengan cara Tuhan membawa saya sampai hari ini. Kasihnya terlalu besar. Kasihnya terlalu besar. Dia yang harusnya ada di salib itu kita. Yang harusnya dimahkotai duri itu kita. Yang seharusnya tertikam lambungnya itu kita. Tetapi demi keuntungan dan kepentingan kita, dia timpakan itu kepada dirinya sendiri. Untuk semua yang dia lakukan, tidakkah itu jauh lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dia mengasihimu? Tidakkah itu cukup untuk membuat kita kemudian mengambil sebuah keputusan untuk menghormatinya dalam hidup ini? Kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna. Binasa, apa itu binasa? Binasa itu bahasa Yunani bilang apolumi. Ada 4 hal, ada 3-4 hal yang saya mau bagi. Binasa itu artinya begini, kita ini ada di bawah murka Tuhan. Di ayat 18 Yohanes pasal yang ketiga dikatakan begini, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini bukan persoalan mati, tapi ini persoalan hukum. Persoalan bahwa kita akan dihukum oleh Allah. Ini menjadi sebuah persoalan serius. Di ayat 36 dikatakan begini, barang siapa percaya kepada Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berharap murka Allah itu ada pada kita. Kita tidak pernah berharap bahwa kita berada di bawah murka Allah. Binasa itu berarti kita ada di bawah murka Allah. Dan tahukah kita bahwa itu menjadi tempat yang paling mengerikan, menjadi tempat yang paling menakutkan ketika murka itu datang dan menimpa kita. Binasa itu apa? Binasa itu siksaan yang menyala. Wahyu 14 ayat 10 bilang begini, Rasul Yohanes menggambarkan orang-orang yang binasa itu seperti ini. Ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Itu mengerikan. Itu sangat mengerikan. Terkadang waktu saya mempersiapkan ini, saya berpikir, Tuhan, benarkah dunia ini, benarkah manusia, orang-orang percaya hari ini lebih menginginkan Tuhan dibandingkan dunia ini? Di satu sisi kadang saya berpikir, Tuhan, benar yang Tuhan bilang bahwa dunia ini begitu rusak, dunia ini begitu hancur, dunia ini begitu bobrok. Tetapi di satu sisi kadang saya berpikir, Tuhan, tapi di satu sisi yang melihat Tuhan bahwa orang-orang, ada banyak anak-anak Tuhan yang melihat bahwa dunia ini ternyata begitu indah, dunia ini begitu menyenangkan.
Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang hanyut dalam kenikmatan dunia. Tidakkah kami anak-anak-Mu ini bisa melihat bahwa dunia ini begitu rusak dan hancur? Tidakkah kami bisa melihat bahwa kebinasaan itu terpampang dan terbentang di depan mata kami? Binasa, apolum itu artinya demi kita terpisah dari hadirat Allah, kita terpisah dari kemuliaan Allah, atau kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Paulus juga mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa kebinasaan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kekal selama-lamanya. So, think about that. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Nah, kemudian melihat bahayanya kebinasaan ini, maka Tuhan hanya memberikan Tuhan membuat sebuah desain, sebuah rencana untuk membuat manusia ini bisa terlepas, termerdeka, bebas dari yang namanya dosa. Makanya tindakan kasih yang dia lakukan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu menjadi sebuah desain yang dia lakukan dengan manusia. Tugas manusia apa? Tugas manusia apa? Tugas manusia kan begini. Percaya. Terkadang kita berpikir bahwa percaya itu ya percaya. Percaya, pisteo, pistis, iman. Artinya begini. Percaya bukan hanya sifatnya pas. Bukan hanya percaya sifatnya itu waktu kita pertama terima Tuhan dan kemudian kita mengaku Tuhan saya percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Selesai. Percaya itu past, present, future. Jadi sederhananya begini, ketika kita bilang kita ini percaya, maka dalam kepercayaan kita itu harus ada yang namanya ini, komitmen, konsistensi untuk percaya kepada Yesus. Bukan hanya past, tapi present. Bukan hanya present, tapi future. Bahkan to eternal life, sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita nggak bisa bilang, oh dulu saya sudah percaya, hari ini. Jadi orang percaya itu bukan hanya dulu, bukan hanya hari ini, tapi sampai kepada masa depan. Iman, percaya, itu bicara tentang konsisten dan komitmen untuk percaya. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari sejarah Kolosium, pelajari sejarah Kolosium, sejarah itu mencatat begini. Ketika orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mereka dimasukkan ke dalam sebuah kolosium dan kemudian mereka dijadikan mangsa singa. Sejarah Kolosium mencatat begini. Mereka ada dalam posisi berlutut, mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Itu pisteo, itu percaya, itu iman. Keyakinan tidak akan pernah berubah sekalipun bahaya, bahkan sekalipun kepala itu terpisah dari mereka. Dia akan tetap konsisten dan komitmen untuk percaya kepada Kristus. Nah, D yang keempat itu bicara tentang destiny, tujuan ilahi. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu sudah mulai bisa melihat runtutannya. Ada sebuah masalah yang besar yang Yesus perlu selesaikan. Dosa itu menjadi akar masalah. Nah, karena faktor dosa, manusia harus menghadapi yang namanya sebuah bahaya, yaitu hidup dalam kebinasaan. Supaya manusia ini tidak menjadi binasa, maka Allah membuat sebuah desain, sebuah rencana. Dengan melepaskan kasih-Nya, bahkan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, putra terbaiknya, satu-satunya. Dan kemudian ini yang Allah lakukan. Dia hanya memberikan sebuah tugas kepada kita untuk percaya kepada-Nya. Tapi ingat, bukan hanya percaya di masa lalu,
Percaya dulu, sekarang, bahkan sampai kepada masa depan, sampai kepada kekekalan. Dan kemudian inilah destiny-nya, inilah tujuan ilahinya, inilah tujuan akhirnya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saya mau tutup dengan ini. Apakah hidup yang kekal? Bukan hanya kita tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama dengan Allah, tapi inilah hidup yang kekal. Yohanes kemudian mengatakan di pasal yang ke-17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Yesus sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika kita bicara tentang hidup yang kekal, kita sedang bicara dua hal. Bukan hanya bicara tentang kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah, tapi bicara tentang pengenalan kita. Apakah kita ingin hidup yang kekal? Lakukanlah, kejarlah pengenalan itu. Kejarlah pengenalan itu. Karena hidup kekal itu bicara tentang pengenalan. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Coba Bapak Ibu bilang sama diri sendiri, atau kita lihatlah diri kita sendiri. Hal baik apa, hal hebat apa yang ada dalam diri kita sehingga dia pantas mati buat kita? Hal baik apa yang ada pada kita? Hal benar apa yang ada pada kita yang kita konsisten melakukannya, dan itu membuat Yesus memang pantas mati buat kita? Sampai hari ini saya tidak pernah menemukannya. Kita menerima itu, itulah grace. Ketika kita tidak berhak memintanya, dan ketika Allah tidak harus memberikannya, namun Dia memutuskan untuk melepaskannya, itulah grace. Amin. Mari kita berdoa. Oh boleh, teman-teman tim musik kita nyanyi satu lagu Nilai Hidupku. Tahu nggak di sini ya? Saya minta waktu 2 menit sampai 2 jam lagi ya Pak. Boleh. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku? Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku? Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan
bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya besar yang Tuhan lakukan buat kami. Setiap kali kami mengingat semua yang Tuhan lakukan, membuat kami semakin sadar tentang siapa kami, membuat kami semakin paham betapa tidak berharga dan tidak layaknya kami menerima semua ini. Tetapi untuk kami yang berdosa, untuk kami yang tidak pantas, untuk kami yang tidak layak ini, ya Abah, Kau bahkan berikan satu-satunya putra tunggal. Kau berikan putra terbaik-Mu untuk kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih karena Kau menerima kami, Kau menjamu kami, Kau memberikan keuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Kau membebaskan kami, melepaskan kami dari kebinasaan. Kau membuat kami tidak lagi berada di bawah murka Allah. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kepada kami jaminan akan hidup yang kekal. Doa kami Ayah, biarlah mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang semakin haus akan Engkau. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin hari kami mengejar pengenalan akan Tuhan itu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin teruji dalam kualitas percaya kami kepada Tuhan. Bukan hanya di masa lalu, tetapi hari ini, bahkan sampai kepada masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba selesai berbicara. Doa hamba, bekerjalah, berbicara lebih jauh kepada kami masing-masing, supaya keluar dari tempat ini dan di sepanjang hidup hari-hari kami ke depan, kami semakin teruji dan terbukti menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami semakin teruji dan terbukti dalam kualitas iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah sampai kepada kekekalan nanti, kami Tuhan, Kau boleh melihat kami benar bahwa kamilah hamba-Mu yang baik dan Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Buat Tuhan semua kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Pendeta Dwi Kurniawan yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini, mengingatkan kita akan 4D, Bapak Ibu. D yang pertama itu danger, betapa dosa itu sangat-sangat berbahaya karena berakhir dengan kematian kekal. Tetapi Allah membuat satu desain yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Duty, tanggung jawab kita untuk percaya kepada Dia. Sehingga kita punya satu destiny, bahwa kita punya tujuan hidup kepada kekekalan itu. Saya berharap Bapak Ibu, setiap tahun ketika kita masuk di dalam bulan Paskah, bukan sekedar ritual kita setiap tahun memperingati kematian Yesus, tapi mari kita menghayati hari-hari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus akan naik ke kayu salib. Kita saat ini hanya mendengar satu khotbah ya yang mengingatkan kita. Tapi mari kita belajar ada di posisi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia dalam perjalanan menuju ke salib itu. Satu perasaan yang tidak mudah karena Dia juga manusia dan sekaligus Allah. Saya berharap sepanjang bulan ini ketika kita diingatkan kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menghayati kasih itu dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak Dwi untuk berkat firman Tuhannya. Dan minggu depan kembali kita akan
masih mengingat akan peristiwa salib sampai nanti puncaknya tanggal 29 Maret kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan memperingati bagaimana kematian Kristus yang begitu tragis dan kejam dia harus hadapi hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Dan tanggal 31 kita akan memperingati kemenangannya. Dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit dan dia naik ke surga juga. Sebentar lagi dia datang yang kedua kali. Untuk kebaktian Paskah tanggal 31 ya, karena ada acara khusus, maka saya minta jemaat yang biasa hadir untuk bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Margaret ya, karena ada acara khusus di acara Paskah nanti ya. Besok karena hari libur maka angklung juga libur ya, jadi yang biasa main angklung bisa jalan-jalan ya. Lalu kemudian hari Rabu kebaktian kaum wanita juga libur, banyak liburnya lah minggu ini ya karena hari liburnya panjang ya. Kenapa libur? Karena hari Jumat ada kebaktian senior bijak. Jadi kaum wanita yang biasa ikut senior bijak hari Jumat kumpul di tempat ini pukul 9 ya. Kita akan berangkat bersama-sama ke Lengkong untuk ibadah senior bijak. Kamis gift atau komsel berjalan seperti biasa ya. Lalu Sabtu latihan musik dan juga remaja juga berjalan seperti biasa. Nah itu saja, ditambah satu pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya. Setiap tahun kita mengadakan acara Refreshing Day. Tahun lalu kita sudah mengadakan ke Pangandaran ya. Karena menginap maka nggak banyak yang ikut. Tahun ini kita nggak menginap, kita mau jalan-jalan ya, nostalgia. Mungkin sudah sekian belas tahun kita nggak ke tempat ini. Pak Ong bilang, saya ingat anak saya masih umur 5 tahun, saya ke tempat ini. Tempat mana Bapak Ibu? Coba, hah? Ke Taman Safari. Nah, ya. Tuh kalau anak-anak remaja bener ngapain ke Taman Safari, lihat monyet, lihat singa. Tenang, ada banyak permainan di sana, ya. Yang sudah sekian belas tahun ya. Dulu anaknya masih kecil, sekarang udah punya anak. Ini belakang saya ini ya, bawa anaknya ya. Nah, acara ini akan diadakan hari libur Idul Adha tanggal 17 Juni. Jadi pastikan 17 Juni Bapak Ibu jangan pergi, tapi pergi bersama-sama Rayon Baladewa ini ke Taman Safari ya. Berapa biayanya? Lebih murah dari Pangandaran karena kita nggak nginep ya. Biayanya 250.000 itu untuk tiket masuknya saja Bapak Ibu. Untuk bus sama makan itu nanti dibayari Pak Oong. Jadi ya. Kalau tadi komsel dijamu sama kita, untuk bus dijamu Pak Oong gitu ya. Nah, pendaftaran dan tabungan mulai minggu depan kembali ke Ibu Margaret. Karena cuma 250.000 rupiah ya. Bapak Ibu menabung lebih mudah daripada ke Pangandaran. Saya berharap kita semua bisa ikut. Nah biasanya suka ada yang tanya, kalau saya mau bawa ya tetangga saya boleh nggak buku malam? Boleh. Tapi bayarnya 500.000 ya Bapak Ibu. Karena itu Pak Ong nggak mau nanggung kalau tetangga ya. Yang ditanggung Pak Ong itu hanya jemaat saja ya. Jadi kalau yang non jemaat boleh ikut tapi bayar sendiri, bersama-sama tapi bayar sendiri itu 500.000 ya. Tapi kalau jemaat berapa? 250.000 ya. Yang bayar lunas pertama nanti dapat hadiah juga dari Pak Oong ya. Jadi pastikan cepat daftar, cepat bayar, cepat lunas gitu ya. Kita akan berangkat pagi-pagi sekali karena itu hari libur pasti macet, dan kita akan pulang sore hari. Pastikan semua ikut, gak akan menyesal karena kita udah sekian tahun, saya juga udah lama banget gak pernah menengok Taman Safari ya. Jadi nanti kita akan tengok bersama-sama. Oke ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Ariel untuk menutup di dalam doa dan sekaligus doa berkat. Mari kita datang bersama-sama di dalam Tuhan dalam doa.
Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan yang Engkau sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Engkau mati demi kasih terbesar yang Engkau berikan. Inilah yang menyadarkan setiap kehidupan kami betapa berharganya dan berartinya kehidupan ini. Kami mau menjalani dengan penuh syukur. Kami mau menjalani dengan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau jalani kehidupan ini, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan memperkenalkan kepada banyak jiwa untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kehidupan kami semua. Kepada hamba-Mu Pendeta Dwi Kurniawan, mari Tuhan berkati pelayanannya, kehidupannya, keluarganya. Engkau menambah-nambahkan kapasitas dalam kehidupannya, sehingga waktu-waktu kini dan mendatang melalui hamba-Mu, nama-Mu disebarluaskan. Pelayanannya di Gereja Isa Al-Masih Malaya Tuhan juga memberkati. Kepada setiap kami semua ya Tuhan, jadikan kami menyadari bahwa sesungguhnya kami sudah menerima kasih terbesar, dan kami ingin berbagi kasih itu kepada orang lain, agar orang lain juga menerima, menikmati kasih dan jaminan kasih itu, keselamatan kekal. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum. Persembahan kami menjadi persembahan yang berguna, berkenan bagi pekerjaan Tuhan, meluaskan sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih kepada para majelis yang mengelola. Tuhan juga memberikan hikmat serta memberkatinya. Kami bawa seluruh dan jemaat Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir, berhalangan karena penyakit yang dialami. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau tabib yang ajaib. Kasih-Mu lebih dari sekedar hidup, bahkan kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Karena itu Engkau berdoa jamah dengan kuasa-Mu dan lawat dengan mujizat-Mu, berikan kesembuhan yang ajaib. Jika ada saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi, usaha pekerjaan, rumah tangga, Engkau menjadi sumber penolong yang heran. Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga masalah dan kesulitan apapun terlalu kecil untuk Engkau tangani, karena kuasa-Mu lebih besar. Terima kasih. Kami bawa negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah negeri ini, pasca Pilpres, Tuhan kami rindu Engkau mempersiapkan negeri ini menjadi negeri yang menyadari bahwa di tengah-tengah negeri ini ada gereja, di tengah-tengah negeri ini ada orang-orang percaya, di tengah-tengah negeri ini ada umat pilihan Tuhan yang terus menggumuli, terus mendoakan agar negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pakailah ya Tuhan setiap departemen-departemen yang ada. Engkau memakai lembaga-lembaga tinggi, bahkan lembaga negara tertinggi untuk mengelola negeri ini dengan baik. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kemajuan dan perkembangan Rayon Baladewa di dalam tangan. Kami rindu ya Tuhan, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Penuhi tempat ini ya Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Setiap kami memiliki kerinduan dan beban untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dipersembahkan menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati Tulip Gesos, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga lewat pelayanan Tulip Gesos, dari pimpinan yang tertinggi sampai kepada seluruh karyawan yang ada, Tuhan memberkati. Semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan Tuhan memberkati dengan luar biasa seluruh usaha-usaha yang lain. Bapa, kami serahkan agenda selama 1 bulan Maret ini. Tuhan, mari Engkau menolong seluruh rangkaian ibadah, baik ibadah Minggu, ibadah Jumat Agung, maupun ibadah Paskah.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan persekutuan, ibadah seksi. Tuhan memberkati sehingga kehidupan kerohanian kami selalu bertumbuh dan kami boleh merasakan bahwa di dalam Tuhan kami sampai kepada kesempurnaan mengenal Kristus sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau menyertai setiap kami dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Tuhan menolong, karena kami tahu ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami cakap dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk tamu Gesos, Tuhan juga memberkati. Kehadiran mereka juga menjadi bagian untuk bersama-sama beribadah bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, diagungkan dan ditinggikan nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama beribadah pada kesempatan pagi hari ini, Engkau menyediakan berkat tersendiri. Karena kami tahu Engkau mengadakan perbedaan saat kami masuk dan saat kami meninggalkan tempat ini. Ada sesuatu yang boleh dibawa, ada berkat yang boleh Tuhan siap sediakan karena jeripaya dalam Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan, baik multimedia, soundman, asar, doa pembukaan, doa syafaat, doa penutup, tim WL worship leader, pemusik, Tuhan memakai dengan luar biasa. Karena kami percaya semua pelayanan, semua talenta yang boleh dipercayakan dan boleh dikelola dengan baik, dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan tambahkan talenta-talenta berikutnya. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, langkahkan kaki kita menuju tempat kita masing-masing dengan membawa berkat. Arahkan mata hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya, dan kita berkata amin. Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran Engkau, ada Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Jemaat bersama berduduk. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.